Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membaca buku Basul Masail, hasil Basul Masail Kabupaten Purworejo. Ini tentang masalah pengambilan hukum. Deskripsi masalah. Dalam masalah fikih sering terjadi perbedaan antara satu dengan yang lain. Apalagi dengan banyaknya kitab-kitab terbitan baru yang mu'alifnya atau penyusunnya adalah ulama masa kini. Pertanyaan, bagaimanakah batasan qaul mu'tamad yang bisa dijadikan tendensi atau dasar hukum? Nomor 2, bolehkah kitab-kitab yang mu'alifnya ulama masa kini dijadikan sebagai rujukan untuk pengambilan hukum? Pertanyaan yang pertama yaitu batasan qaul mu'tamad. Qaul mu'tamad adalah qaul yang paling kuat untuk diikuti, pendapat yang paling kuat untuk kita amalkan. Urut-urutannya yaitu begini jawabannya. Qaul mu'tamad yaitu satu qaul yang terdapat kata sepakat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i ya tentunya. Jadi kalau ada pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i kok sama, itu adalah qaul yang paling muktamad. Nomor 2, qaul yang dipilih oleh Imam Nawawi saja. Yang ketiga, qaul yang dipilih oleh Imam Rafi'i. 4, qaul yang disokong oleh ulama terbanyak. Nomor 5, qaul ulama yang terpandai. Nomor 6, qaul ulama yang paling wirai. Dasarnya referensinya itu di kitab Fathul Mu'in halaman 288. Yang ibaratnya i'lam annal mu'tabad fil madhabi lil hukmi wal fatwa ma ittafaqu alaihi syaikhani kama jazama bihi an-Nawawi wal Rafi'i fama rajjahahu al-aktsar fal a'lam fal arwa. Jadi urutan-urutan qaul mu'tamad yaitu seperti tadi itu. Kemudian pertanyaan kedua yaitu bolehkah kitab-kitab yang mu'alifnya ulama masa kini dijadikan sebagai rujukan untuk pengambilan hukum? Ya, kitab-kitab karangan ulama-ulama sekarang, baik ulama Indonesia maupun ulama luar negeri. Bolehkah? Jawabnya itu boleh, selama masih berpijak pada dasar-dasar mazhab al-arba'ah. Mazhab yang 4 yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Jadi walaupun kitab karangan sekarang, terbitan sekarang, asalkan masih berpijak pada 4 mazhab tersebut, tetap boleh dijadikan sebagai rujukan untuk pengambilan hukum. Dasarnya yaitu di kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 8. Naqala Ibnu Shalah al-Isma' ala annahu la yajuzu taqlidu ghairil a'immah al-arba'ah ay hatal amal li nafsihi fadlan anil qada'i wal fatwa li'adami thiqati binisbatiha bi arbabiha. Jadi dalam masalah taklid yaitu mengikuti pendapat atau mengikuti madhab, kita hanya boleh taklid hanya kepada al-a'immah al-arba'ah, hanya kepada 4 madhab. Selain kepada 4 madhab itu kita tidak boleh taklid.
Itu tadi Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu. Selain itu tidak boleh. Loh, mengapa? Li'adami thiqati binisbatiha, karena selain 4 mazhab itu pembukuannya, buku-bukunya, kitab-kitabnya itu tidak ada yang utuh, tidak ada yang bisa dipercaya utuh sampai sekarang. Kalau 4 mazhab itu jelas bukunya terpelihara, kitab-kitabnya terpelihara, sehingga jelas utuh itu adalah mazhab Syafi'i seperti ini, mazhab Hanafi seperti ini, mazhab. Nah, selain 4 mazhab itu tidak utuh. Li'adami thiqati binis batiha li'arbabiha, tidak ada kepercayaan untuk menisbatkan suatu pendapat kepada imam selain imam 4 itu, karena tidak ada bukti yang otentik. Tuh. Jadi karena yang terpelihara sampai sekarang hanya 4 mazhab itu, maka yang boleh diikuti hanya 4 mazhab. Selain itu tidak boleh diikuti. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.